Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 36. Zachary menolak dikaitkan dengan Hank. Bukan hanya karena Zachary menganggap tip Hank menyusahkan, tetapi juga karena sikap Hank terhadap Liberty, Sonny House, dan botol susu berisi air berada tepat di depan Hank di atas meja kopi. Alih-alih tidak mau mengambil botol susu, Hank harus memanggil Liberty ke sana untuk memberi air kepada putra mereka. Hari ini hanyalah pertemuan pertama mereka. Namun, Zachary mampu menangkap penghinaan dan kurangnya rasa hormat Hank terhadap istrinya. Hank yakin Liberty akan mudah menjadi ibu rumah tangga karena didikannya. Zachary tidak terlalu ramah terhadap pria yang tidak menghormati istrinya. Meskipun dia dan Serenity menikah pada hari pertama mereka bertemu, tanpa melibatkan perasaan apapun, Zachary memberi Serenity rasa hormat yang pantas dia dapatkan. Serenity tersenyum. Jati begitu, tidak apa-apa. Kevin sangat pandai bicara. Hank tidak akan merasa tersisih jika ada Kevin. Penampilan mungkin menipu jika menyangkut Kevin, yang menduduki peringkat ketiga di antara kelompok umur Zachary. Seekor serigala berbulu domba. Kevin bisa memulai percakapan dengan siapapun, sambil membuat rencana melawan mereka di tengah pembicaraan. Kamu bisa menjadi asisten dapurku. Zachary tidak berkata apa-apa. Dia tetap datang ke dapur untuk membantu. Kedua belah pihak keluarga senang melihat pasangan muda itu sibuk di dapur. Liberty menganggap Zachary bersikap manis terhadap Serenity. Saat makan siang, semua orang memuji masakan Serenity setelah mencicipinya. Mungkin mereka terlalu terbiasa dengan makanan lezat, sehingga selera mereka lebih bisa menerima masakan rumahan yang eksotis. Itu adalah hari yang penuh semangat pastinya. Keluarga-keluarga tersebut tinggal untuk makan malam sebelum pergi di malam hari. Mengembalikan kedamaian di rumah sederhana itu, Serenity berjalan kembali ke dalam rumah, melemparkan dirinya ke sofa, dan berbaring di atas kain lembut. Dia memberitahu pria yang datang dari belakangnya. Aduh, saya hampir tidak bisa berdiri tegak. Zachary tetap diam. Itu hanya komentar sekilas. Dan Serenity tidak mengharapkan Zachary mengambil tindakan. Faktanya, dia akan menganggap Zachary luar biasa jika dia mengatakan sesuatu yang baik kepadanya. Zachary diam-diam merapikan tempat itu. Setelah Sonny membuat berantakan, seperti yang dilakukan anak manapun. Setelah membersihkan ruang tamu, Zachary pergi ke dapur dan mengenakan celemek yang digantung di belakang pintu. Tugas selanjutnya adalah mencuci tumpukan piring. Zachary mungkin pria yang tidak banyak bicara, tapi dia sangat perhatian. Seren, nikmatilah kehidupan pernikahanmu. Melihat Zachary pergi mencuci piring di dapur, pikiran Serenity teringat kembali pada percakapan pribadinya dengan Liberty. Liberty menyetujui Zachary. Serenity sedang menikmati momen relaksasi ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia melompat dari sofa dan lari ke dapur. Dia kemudian melihat sekumpulan gelembung. Berapa banyak cairan pencuci piring yang kamu gunakan? Serenity tidak bisa menahan tawa. Zachary sangat malu. Saya tidak sengaja menuangkan setengah botol. Zachary mengalihkan pandangannya. Kalau wajah marahnya menunjukkan tanda kematian. Dia benar-benar menuangkan terlalu banyak secara tidak sengaja. Bukan karena dia ceroboh dalam mencuci piring. Sebagai kepala rumah tangga di York, Zachary memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan terlengkap dan terbaik. Jadi tentu saja, dia hidup dengan mandiri. Bab 37. Tuan York, biarkan aku yang melakukannya. Serenity memberi isyarat agar Zachary minggir. Sambil menahan lidahnya, Zachary menyerah dan menyerahkan celemek itu kepada Serenity. Namun, dia tidak meninggalkan dapur. Berdiri di sudut, Zachary memperhatikan Serenity mencuci piring dan berkata, kita harus mengadakan acara keluarga berikutnya di hotel. Ini akan menyelamatkan kita dari kesulitan membersihkan. Tentu, Serenity tidak keberatan dengan hal itu. Dia hanya membuat pesta kecil untuk memberikan kesan yang baik kepada mertuanya. Karena ini adalah pertama kalinya kedua keluarga berkumpul. Apa yang nenek katakan padamu? Zachary bertanya tiba-tiba. Menjeda cuci piringnya, Serenity mengalihkan fokusnya pada Zachary. Mata pasangan itu bertemu, saat kepala Zachary juga menghadap ke arahnya. Zachary melihat sekilas keceriaan di matanya
Seketika dia berkata tanpa berpikir. Nenek bertanya, apakah kita tidur di kamar terpisah? Katanya, karena kita sudah menikah, aku harus berani dan memimpin diriku untuk menyerangmu, menelanjangimu dan memukulmu. Zachary tersenyum. Itu pasti sesuatu yang keluar dari mulut nenek. Nenek juga mengatakan bahwa dia berharap mendapatkan cicit tahun depan. Dia menekankan kata cicit sambil menyebutkan bahwa kita harus terus berusaha sampai kita mendapatkan anak perempuan. Nenek mengatakan dia akan memberi saya tabungan hidupnya jika saya memberinya anak perempuan. Zachary berpikir, tabungan neneknya setidaknya beberapa miliar dolar. Tampaknya Nenek May sangat mengagumi Serenity. Apakah nenek dan kakekmu pernah punya anak perempuan? Sambil menggelengkan kepalanya, Zachary menjawab, wanita terakhir yang lahir di keluarga Yok adalah saudara perempuan kakek buyutku. Tapi dia meninggal sebelum waktunya. Dia meninggal secara tak terduga sebelum usia 5 tahun. Kami belum melihat satupun anak perempuan di keluarga Yok sejak saat itu. Ada total 9 anak laki-laki di generasi Zachary. Sambil mencuci piring, Serenity berkata sambil tersenyum, pantas saja nenek bermurah hati menyerahkan tabungan hidupnya kepadaku. Kedengarannya seperti misi yang mustahil. Zachary tidak terlalu banyak memahami kata-katanya. Mempercayai perkataan Serenity akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Tampaknya Serenity mengincar aset nenek. Serenity membujuk dan merayu nenek agar mengomeli Zachary supaya menikahi wanita itu di luar keinginannya. Bingung dengan kesunyian, Serenity menoleh dan melihat ekspresi cemberut di wajahnya. Mata Zachary berubah tajam ketika dia melihat wanita itu sedang menatapnya. Serenity berkedip, apakah ada yang salah yang saya katakan? Tuan Yok. Zachary memasang wajah murung saat dia berbalik dan berjalan keluar dapur tanpa mempedulikannya. Setelah kepergian Zachary, Serenity bergumam, itu membingungkan. Dia yang mengajukan pertanyaan itu, tetapi dia sendiri yang memberiku sikap aneh. Seolah-olah aku akan melemparkan diriku padamu. Dia seperti Raja Es, aku akan mati kedinginan bahkan sebelum aku bisa menyentuhmu. Serenity salah mengira perubahan Zachary yang tiba-tiba. Seolah sebagai dorongan dari nenek untuk lebih mendekatinya. Zachary tinggal di kamarnya untuk waktu yang lama. Serenity tidak peduli. Apakah dia harus mengasuh pria besar sepertinya? Bab 38. Sayang sekali pasangan muda itu tidak sedekat itu. Zachary dan Serenity hanya berbagi tempat tinggal, sambil tetap menjalani kehidupan masing-masing. Bahkan jika Zachary kesal padanya karena raja akan datang, Serenity tidak akan peduli selama dia tidak mengusirnya. Serenity mencuci piring dan membersihkan dapur, lalu mengepel seluruh rumah. Akhirnya, dia duduk di atas ayunan di balkon yang baru disusun rapi dan menikmati sejuknya angin malam yang menggerakkan rambutnya. Inilah kehidupannya. Belum lagi, balkonnya berupa taman mini. Melihat tanaman hijau yang tumbuh subur, Serenity sekali lagi kagum dengan kemampuan Zachary dalam menyelesaikan pekerjaannya. Suara langkah kaki yang mantap menuju ke balkon. Segera, Zachary datang ke balkon. Pemandangan Serenity yang berayun dengan santai hanya menambah kekesalan dengan wajah cemberut Zachary. Dia mendekat dan menyerahkan 2 lembar kertas kepada Serenity. Apa ini? Serenity bertanya karena penasaran. Meskipun Zachary membungkam bibirnya, dia menyampaikan pesannya dengan lantang dan jelas di kertas itu. Dia akan tahu begitu dia melihatnya di kertas tersebut. Meraih kertas-kertas itu, Serenity membaca isi di dalamnya yang menguraikan kontrak. Zachary mencetak 2 salinan, sehingga masing-masing punya 1. Tanda tangan dan stempel pribadinya sudah ada di dokumen. Apa ini? Mencapai lantai dengan jari kakinya yang lincah, Serenity mendorong ke belakang dan membiarkan gerakan ayunan membawanya. Serenity bersandar di kursi ayun sambil membaca setiap baris kontrak. Syarat dan ketentuan memenuhi seluruh halaman. Serenity hanya memperhatikan poin-poin utama saja. Dia tidak boleh mendambakan tubuhnya, karena mereka adalah orang asing dan hanya bernama suami istri. Sederhananya, mereka akan tidur di kamar terpisah, dan tidak akan melakukan kewajiban perkawinan. Jika Serenity dan Zachary gagal mengembangkan perasaan satu sama lain dalam 6 bulan, mereka akan melanjutkan perceraian secara damai. Zachary bersedia memberikan rumah dan
MPV nasional kepada Serenity sebagai penyelesaian perceraian. Itulah yang diharapkan Serenity dari perceraiannya. Zachary secara khusus menekankan bahwa Serenity harus melupakan untuk mendapatkan aset nenek. Serenity hanya akan mendapatkan rumah dan mobil setelah perceraian. Persyaratannya menguntungkan Serenity. Zachary melakukan tindakan pencegahan yang ketat untuk melindungi kekayaan dan kesuciannya dari Serenity. Zachary tanpa perasaan berkata, "Seren, kita mungkin menikah tapi pastinya bukan karena cinta. Saya pikir kita harus memiliki perjanjian tertulis di antara kita. Jangan khawatir, semua hal lainnya tidak akan berubah, kecuali yang dituliskan di dalam kontrak." Singkatnya, dia tidak boleh jatuh cinta padanya, masuk ke dalam kamarnya, atau mengambil alih aset nenek. Serenity tidak memiliki perasaan keras sama sekali. Faktanya, dia memahami alasan dia menutupi semuanya. Dia berkata, "Saya tidak berniat merampas harta benda nenek. Saya berbadan sehat dan mampu mengurus diri sendiri. Saya tidak perlu merayu orang tua." Dalam benak Serenity, nenek adalah seorang pensiunan yang hidup dari dana pensiunnya sekitar 2 hingga 3 ribu dolar sebulan. Sekalipun nenek menerima uang saku dari keluarganya, hanya sedikit yang bisa dia tabung. Nenek mungkin tidak memiliki sebanyak Serenity. Tak pernah terlintas dalam pikiran Serenity untuk mengambil apa yang bukan miliknya. Pernikahan dengan Zachary hanya untuk mengakhiri pertengkaran antara Liberty dan Hank. Hal ini juga untuk memberikan ketenangan pikiran kepada Liberty, karena Serenity berada di tangan yang aman. Sebelum mendapatkan surat nikah, Serenity sempat bertanya kepada Zachary, jika dia ingin membagi dua, membagi biaya benar-benar bisa memicu keretakan antara pasangan yang menikah karena cinta, seperti Liberty dan Hank. Dalam kasus Serenity dan Zachary, pembagian tanggung jawab akan berjalan paling baik. Serenity menatap Zachary dari ujung kepala sampai ujung kaki, sebelum memberinya pujian. "Tuan Yap, kamu pasti dikaruniai Tuhan karena dia memberimu wajah yang bagus dan tubuh yang seksi. Beberapa orang mungkin menilai Anda tidak dapat didekati, sementara yang lain tergoda untuk menaklukkan hati Anda." Mata Zachary dibayangi oleh kesuraman yang suram. Serenity tiba-tiba berbicara dengan nada yang berbeda, sambil menambahkan dengan gembira, "Tapi tidak semua orang akan memujamu. Jangan khawatir, aku tidak akan jatuh cinta padamu. Aku juga tidak ingin mengganggumu. Tuan Yok, saya tidak punya apapun untuk ditambahkan kerancangan perjanjian Anda. Beri aku pena untuk ditandatangani. Karena saya tidak memiliki stempel, saya akan meninggalkan sidik jari saya sebagai tanda persetujuan." Setelah mengantisipasi kemarahan besar darinya ketika dia menyusun kontrak, Zachary terkejut karena dia tidak tersinggung. Faktanya, Serenity bahkan memujinya karena telah melakukan tindakan yang baik. Setelah hening sejenak, Zachary menghadiahkan Serenity sebuah pena. Bab 39. Mengambil pena. Serenity bangkit dari ayunan dan berjalan ke pagar balkon untuk menandatangani namanya di atas kertas perjanjian kontrak. Dia melakukannya di atas beton keras. Zachary mengeluarkan bantalan tinta untuk menyegel perjanjian itu dengan cap jempol. Pasangan itu masing-masing menyimpan satu salinan kontrak. Serenity melipat kontrak itu dengan acuh tak acuh dan memasukkannya ke dalam sakunya. Zachary kesal melihat Serenity yang acuh tak acuh. Tapi siapa dia yang bisa memarahinya? Dialah yang menulis kontraknya. Meskipun tuntutan yang diutarakan merugikannya, Serenity tidak mencoba menambahkan isi kontrak untuk mendapatkan lebih dari apa yang telah dinyatakan. "Kamu mengalami hari yang melelahkan? Istirahatlah. Kamu juga," kata Serenity sambil tersenyum. "Saya akan duduk di sini sebentar dan menikmati bunga-bunga. Impian saya selalu memiliki balkon yang dipenuhi tanaman. Sekarang impian saya telah menjadi kenyataan. Saya tidak pernah puas dengan pemandangannya." Dia tampaknya tidak memegang kontrak sama sekali. Apakah dia menikah dengannya tanpa agenda tersembunyi? Apakah dia menjadi paranoid? Bagaimana lagi dia bisa menjelaskan perilakunya yang tenang, tidak terpengaruh, dan bahkan bahagia? Zachary diam-diam menatapnya beberapa saat sebelum meninggalkannya. Dia mengambil kunci mobilnya dan keluar dari pintu. Suara lembut Serenity terdengar dari balkon. "Apakah Anda akan keluar, Tuan Yok?" "Ya,
Jangan begadang dan tunggu aku. Biarkan saja pintunya tidak terkunci untukku. Serenity menyeringai. Aku tidak pernah begadang dan menunggumu. Zachary kesal. Jawabannya adalah tamparan di wajahnya. Karena kesal, Zachary segera keluar. Dia pergi ke kediaman Louis untuk minum bersama Duncan. Serenity benar-benar membuat suasana hatinya buruk. Serenity seharusnya menjadi orang yang merasa terhina dan kesal. Namun, dia malah tidak peduli. Zachary sebaliknya telah mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Mungkin karena dia merasa diabaikan untuk pertama kalinya. Itu benar. Tanggapan Serenity yang nerima begitu saja terhadap ketentuan kontrak yang ketat adalah cerminan dari sikapnya kepadanya. Dia adalah seorang pemimpin, tapi Serenity tidak punya niat untuk jatuh cinta padanya. Dia memiliki tubuh yang luar biasa, tetapi pikiran untuk mendapatkannya dan tidur bersamanya tidak pernah terlintas di benak Serenity. Hah? Apa yang dia pikirkan? Zachary seharusnya senang karena dia tahu tempatnya. Setidaknya, dia tidak malu untuk menguasainya. Terlepas dari semua pikiran untuk meyakinkan dirinya sendiri. Zachary terlalu banyak minum di tempat Duncan. Duncan tidak membantu karena dia hanya mengeluarkan semua minuman keras yang enak. Pada akhirnya, Zachary mabuk berat. Zachary pasti banyak minum karena dia adalah orang yang bisa menahan minuman keras. Tetapi karena itu anggur yang enak, Duncan mengalami keadaan yang lebih buruk ketika dia terjatuh ke lantai tak sadarkan diri. Sementara Zachary masih bisa berjalan. Zachary dijemput oleh pengawalnya. Saat di jalan, pengawalnya bertanya kepada majikannya yang mabuk, namun terjaga, "Kemana Tuan?" "Ke Bienveld." Dia tidak boleh keluar karena pasangan itu harus tetap bersama setelah kedatangan orang tuanya hari ini. Setidaknya itulah yang bisa dia lakukan untuk menunjukkan rasa hormat kepada istrinya. Para pengawal menurunkan Zachary di Bienveld. Meski Zachary masih bisa berjalan, pengawalnya merasa tidak nyaman meninggalkannya sendirian dan membantu Zachary menaiki tangga. "Tuan, haruskah saya membangunkan Nona?" Pengawal itu hanya bertanya, karena Nona harusnya sudah tidur selarut ini. Sambil mencari-cari kunci rumahnya, Zachary berseru, "Tidak perlu." Bab 40. Zachary dan Serenity hanyalah pasangan suami istri di atas kertas. Sekalipun alkohol sudah sampai ke kepala Zachary, dia tidak membutuhkan Serenity untuk merawatnya. Tuhan tahu jika dia akan mengambil keuntungan darinya saat dia mabuk. Pada usia 30 tahun, Zachary belum pernah memberikan ciuman pertamanya kepada siapapun. Terlebih lagi, kesucian tidak pernah dilanggar. Romantisme belum pernah ada dalam benak Zachary. Nenek sering memanggilnya pria yang tidak memiliki cinta dan gairah. Karena pemikirannya yang rendah terhadap cinta, Zachary menikahi Serenity untuk menghindari omelan nenek. Meski menggeledah seluruh sakunya, Zachary tidak dapat menemukan kunci rumahnya. Dia berkata, "Jim, mungkin kamu harus membangunkan Nona." Tampaknya dia meninggalkan rumah tanpa kuncinya. Pengawal itu segera menggedor pintu, meskipun Serenity tertidur lelap, tapi hentakan itu membangunkannya. Dia menajamkan telinganya dan menyadari ada seseorang di depan pintu. Ketika dia bangun untuk melihat siapa orang itu, dia sadar bahwa dia mengenakan piyama. Serenity mengeluarkan jaket musim dingin dari lemari pakaiannya untuk dipakai sebelum melanjutkan membuka pintu. Saat pintu terbuka, Zachary dan Jim terpana melihat Serenity mengenakan jaket musim dingin yang tebal. Saat itu bulan Oktober. Tentu saja, pagi dan malam hari berangin, namun siang hari masih terik. Sepertinya ini bukan saat yang tepat untuk mengenakan jaket musim dingin. "Halo, saya pengemudi yang ditunjuk dari layanan sopir. Suamimu mabuk, jadi aku mengantarnya." Untung saja Jim cepat berpikir dan berbohong. Dia menyerahkan Zachary beserta kunci mobilnya kepada Serenity. Zachary menabrak Serenity. "Terima kasih Tuan." Serenity berkata pada Jim, "Tidak masalah." Jim melirik ke arah Tuan Zachary sebelum pergi. Setelah menutup dan mengunci pintu, Serenity memapah langkah kaki Zachary yang terhuyung-huyung. Saat mereka masuk ke dalam rumah, dia mengomel padanya, "Mengapa kamu minum begitu banyak? Kamu bau alkohol." Zachary tetap diam tapi malah merengek dalam hati. Memangnya salah siapa? Dia melemparkan kunci mobil ke meja kopi.
Serenity membantu Zachary sampai ke pintu kamarnya sebelum menutupnya. Dia berkata, ada tertulis di kontrak bahwa kamu dilarang masuk ke kamar. Sejauh ini aku bisa melakukannya, tapi sekarang kamu sendirian. Tunggu sampai besok untuk mandi. Aku khawatir kamu akan tenggelam di kamar mandi pada saat ini. Zachary membuka pintu kamarnya dan berjalan masuk. Dia berhenti setelah beberapa langkah dan perlahan berbalik untuk bertanya, "Kenapa kamu memakai jaket tebal di hari yang panas?" Dia pikir alkohol membuatnya membayangkan banyak hal. "Aku tidak punya waktu untuk berpakaian. Jadi aku memakai jaket untuk membukakan pintu untukmu." Serenity menjelaskan dan menutup pintu untuknya. Setelah terdengar suara pintu tertutup, keduanya memutuskan komunikasi lebih lanjut antara suami dan istri tersebut. Setelah kembali ke kamarnya, Serenity dengan bersemangat melepaskan jaketnya dan bergumam, "Panasnya membuatku mati." Begitu dia pergi, Zachary tetap terdiam beberapa saat sebelum berjalan terhuyung-huyung ke tempat tidurnya dan terjun ke dalam selimut lembut. Dia perlu kembali ke kenyamanan kamar tidurnya untuk mengistirahatkan kepalanya. Rasa kantuk dengan cepat menghanyutkannya. Saat itu sore hari ketika dia bangun keesokan harinya, karena Zachary tidur sepanjang malam tanpa menyalakan AC. Dia terbangun karena bau alkohol dan keringat. Karena kecenderungannya yang sangat aneh, dia bergegas ke toilet untuk muntah. Dia segera mandi. Zachary keluar dari kamar mandi, merasa segar. Dia menjadi dirinya sendiri lagi. Dengan pikirannya, mengingat kembali malam mabuknya, Zachary bersumpah tidak akan pernah mabuk lagi. Untungnya, dia telah menandatangani perjanjian dengan Serenity sebelum keluar. Serenity menepati janjinya dan tidak memangsa dia saat dia lemah. Sekarang, Zachary bertanya-tanya apakah dia harus melanjutkan kontrak. Namun demikian, mereka mungkin harus melanjutkannya karena kedua belah pihak sudah menyetujuinya. Setelah mendapatkan kembali ketenangan pikirannya, Zachary menyadari bahwa dia lapar. Dia berjalan keluar dari kamarnya, berharap sarapan hangat sudah siap di atas meja. Yang membuatnya kecewa, Serenity meninggalkan catatan di meja makan, memberitahunya bahwa dia pergi bekerja dan dia harus mengurus makanannya sendiri. Zachary merobek catatan itu dengan kesal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.